Berikut perbedaan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda, di mana pada uji regresi sederhana hanya terdapat satu variabel X dan satu variabel Y, di mana di sini untuk variabel X-nya adalah harga produk dan untuk variabel Y-nya adalah loyalitas pelanggan. Untuk hipotesisnya, H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga produk dengan loyalitas pelanggan, dan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara harga produk dan loyalitas pelanggan. Dan ketentuannya di mana T itu 2,13, T lebih kecil daripada T hitung, maka H0-nya diterima, T lebih besar daripada T hitung, H0-nya ditolak. Kita menggunakan SPSS, kita pindahkan data tersebut ke SPSS, di mana di sini untuk X-nya harga produk, kemudian untuk Y-nya loyalitas pelanggan. Jadi untuk regresi sederhana hanya ada dua data yang kita masukkan, X dan Y. Kita pilih analyze, kemudian regresi, kita pindahkan loyalitas pelanggan ke dependen. Independennya adalah harga produk, di mana kita perlu di sini kekuatan hubungannya 39,7. Untuk nilai T hitung dan signifikannya dapat kita lihat di sini, di mana akan kita masukkan ke bagian kesimpulan. Kita lihat apakah H0-nya diterima atau ditolak. Nilai T hitung yang kita peroleh adalah 1,558, atau di sini lebih kecil daripada T tabel, yaitu 2,13. Dapat juga kita lihat dari nilai signifikannya, di mana nilai signifikan di sini adalah 0,143 atau lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Sehingga di sini jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, H0 diterima dan H1-nya ditolak, atau nilai signifikannya tadi lebih besar daripada alfa 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan H0-nya ditolak, berarti H0-nya diterima maksudnya, kemudian H1-nya ditolak, sehingga kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga produk dan loyalitas pelanggan. Berikut inilah contoh untuk regresi sederhana yang hanya terdapat satu variabel X dan satu variabel Y-nya. Berbeda dengan regresi berganda, itu terdapat lebih dari satu variabel X, di mana di sini variabel X-nya adalah harga produk, dan kita tambah lagi satu variabel X lagi, yaitu kualitas produk, yang akan mempengaruhi gimana loyalitas pelanggan. Ini adalah penilaian dari responden yang sudah kita sebar sebanyak 15 responden. Nanti pada uji regresi berganda ini ada dua tujuan kita, yaitu uji F dan uji T-nya, di mana H0 tidak dapat pengaruh, H1-nya terdapat pengaruh. Di mana sini ketentuannya untuk F adalah F tabelnya 4,67, T tabelnya 2,145. Sama ketentuannya sama dengan yang tadi, di mana jika F hitung lebih kecil pada F tabel, H0-nya diterima. F T hitung lebih kecil daripada T tabel, H0-nya diterima. Kemudian kita pindahkan data tersebut ke SPSS. Ini kita buat penamaannya. Ada dua jenis X-nya. Yang pertama adalah harga produk atau X1, kemudian kualitas produk atau X2, yang dimana tujuannya bagaimana pengaruh kedua variabel X tersebut terhadap Y, yaitu loyalitas pelanggan. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih regresi, kita pindahkan dependennya itu loyalitas pelanggan. Untuk independennya itu X1 dan X2, di mana tadi ada harga sama kualitas. Untuk kekuatan hubungannya kita lihat 81%. Kemudian untuk nilai pengaruh untuk uji F ini sebenarnya untuk melihat pengaruh secara total. Berarti uji F ini kedua X1 dan X2 ini bagaimana pengaruhnya terhadap Y. Kita lihat nilai F hitungnya 11,455, di mana di sini juga nilai signifikannya 0,002 atau lebih kecil daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan di sini H0-nya ditolak, kemudian H1-nya diterima. Sehingga kedua variabel X tadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Sehingga H1 diterima, H0-nya ditolak. Terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk lebih lanjutnya, setelah kita tahu ada pengaruhnya, kita harus lihat satu persatu variabel X1 dan X2 ini terhadap Y. Di mana kita menggunakan uji T. Inilah fungsi uji T tadi. Di mana uji T untuk variabel harga pro atau X1 nilai T hitungnya yaitu 0,052, untuk alfanya atau nilai signifikannya
yaitu 0,959 lebih kecil daripada alfa. Sehingga di sini dapat kita lihat H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Jadi dapat kita simpulkan X1 atau harga produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Nanti kita juga akan melihat bagaimana pengaruh dari X2-nya. X1-nya tadi tidak memiliki pengaruh signifikan, sementara X2-nya dapat kita lihat juga di T hitungnya. Nilainya adalah 4,308 atau alfanya adalah lebih kecil, signifikannya 0,001 lebih kecil daripada alfa 0,05, sehingga untuk X2-nya atau kualitas produk terdapat pengaruh yang signifikan untuk kualitas produknya. Sehingga dapat kita lihat di sini X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan, X2-nya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas produknya. Jadi itulah perbedaan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda.